Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran ya. Pada kali ini Bapak akan mengajarkan kalian di tema 2 bermain di lingkunganku, di subtema 1 bermain di lingkungan rumah, dan sekarang kita masuk ke pembelajaran 6. Oh ya, kenapa Bapak masih ngajarin kalian di pembelajaran 6? Karena kemarin itu yang Bapak ajarin itu kebanyakan adalah di pembelajaran 5, sedangkan pembelajaran 6-nya itu belum ya. Jadi Bapak ajarin lagi di video ini ya. Seperti biasa, untuk memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillah. Selesai? Oke, kalau gitu kita mulai saja pembelajarannya. Nah, di sini kalian bisa lihat di Ayo Membaca ya. Di sini ada percakapan antara Benny ya, Benny dengan ibunya. Nah, di sini Bapak akan mencoba untuk membacakannya ya. Bu, dulu Ibu pernah bilang kalau air itu termasuk benda cair. Apa yang dimaksud dengan benda cair, Bu? Nah, lalu ibunya menjawab, benda cair itu benda yang memiliki volume yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya air, minyak, dan sirup. Coba Benny perhatikan bagaimana bentuk air setelah dimasukkan ke dalam pistol mainan itu. Nah, kemarin kita juga udah belajar ya tentang mengamati benda cair sama benda padat kan. Nah, di sini Benny kan dia bertanya tentang benda cair itu ya. Nah, jadi ini udah dijelaskan sama ibunya bahwa benda cair itu memiliki bentuk yang berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya air, minyak, dan sirup. Nah, sedangkan ini Benny ya, Benny mencoba memasukkan air itu ke dalam pistol mainan pistol air ya. Nah, tentunya bentuk air ya yang dimasukkan ke dalam pistol airnya Benny tentunya mengikuti wadahnya yaitu pistol air. Jadi airnya itu juga berbentuk pistol air ya. Jadi itu. Jadi ini adalah penjelasan terkait dari benda cair. Nah, selanjutnya di sini ada bacaan wujud benda. Ya, di sini Bapak bacain ya. Dilihat dari wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya kelereng, batu, dan pensil. Nah, jadi ini adalah contoh dari yang namanya benda padat. Ya, ini ada kelereng, ada batu, ada pensil. Nah, ini tentunya berbeda dengan benda cair ya. Dia kalau benda padat itu kalau kita ditaruh di wadah bentuknya tetap. Dia tidak mengikuti wadahnya, tidak seperti benda cair ya. Jadi ini adalah yang dimaksud dengan benda padat. Nah, selanjutnya, benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya sirup dalam botol, teh dalam gelas, dan air minum dalam cangkir. Nah, kita lihat ini ya, sirup, teh yang sudah diseduh ya, teh, kemudian air minum. Nah, ini ya bentuk dari benda cair tersebut ini mengikuti wadahnya. Nah, kalau dia dimasukin ke dalam botol ya, ini kayak sirup ini ya, tentunya sirup tersebut atau benda cair tersebut mengikuti bentuk wadahnya atau bentuk tempatnya ya. Jadi ini ya, ini jadi bentuknya botol ya botol. Kemudian ini teh dimasukin ke dalam cangkir atau gelas ya. Dia mengikuti bentuk cangkirnya atau gelasnya ya. Jadi ini ya. Kemudian air minum dimasukin ke dalam gelas ya. Nah, tadinya itu dari botol ya, dari botol tentunya bentuk bendanya itu berbentuk botol tadinya. Kemudian dimasukin ke dalam gelas, jadi benda cair tersebut mengikuti wadahnya yaitu gelas tadi ya, ini ya, gelas ini ya. Jadi ini adalah contoh dari benda cair.
Nah, selanjutnya di sini ada contoh benda gas ya. Sedangkan benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya udara dalam balon dan ban sepeda dan kantong plastik yang ditiup. Nah, jadi yang dimaksud adalah udara dalam balon ya. Kemudian udara dalam ban sepeda, udara dalam plastik yang ditiup. Nah, ini adalah contoh dari benda gas ya. Udaranya ya, bukan balonnya ya. Udaranya. Jadi di dalam balon ini ya, di dalam ini terdapat udara ya. Kemudian ini juga di dalam ban ini ada udara, kemudian di dalam plastik yang ditiup ini terdapat udara yang kita tiup ya. Dan tentunya ya sifatnya itu sifat benda gas ini memiliki ukuran ya, memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat dan wadahnya. Itu adalah sifat dari benda gas. Nah, selanjutnya di sini ada tugas ya tugas 1 di halaman 47. Kalian bisa kerjakan di sini kalian tulis ya 10 benda ya. Tulis buat kotaknya kayak gini dulu ya. Kemudian ditulis benda-benda yang ada di sekitar kalian ya. Amatilah benda-benda yang ada di rumahmu, berilah tanda centang sesuai dengan wujudnya. Ini udah dicontohin nih. Boneka wujudnya itu apa? Padat, cair atau gas. Nah, tentu di sini jawabannya adalah padat. Kalian kalau misalnya udah yakin jawabannya apa, tinggal kalian centang kayak gini. Kemudian contoh kedua, misalnya air dalam galon. Nah, kalian tinggal tulis itu adalah wujudnya apa, benda cair ya. Jadi tinggal centang ya, kayak gitu aja ya. Jadi kalian kerjakan sampai 10 aja ya, 10 benda aja kalian tulis ya. Oke, selanjutnya di sini ini ada contoh soal ya matematika. Di sini ada berapa ini? Berapa jumlah pistol airnya? Ada 1, 2, 3. Nah, kalau misalnya kita tulis dalam perkalian atau penjumlahan gimana ini ya? Nah, ini adalah wujud dari perkaliannya. Jadi 3 dikali 1 ya. Jadi kita tulis 3 kali 1 ini adalah wujud perkaliannya. Sedangkan ini kita bisa tulis menjadi penjumlahan yang berulang ya. Jadi sama artinya dengan 3 kali 1 itu sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1. Nah, ini kalau misalnya kalian tanya, "Pak, satunya ini dari mana?" Satunya itu dari sini ya. Satunya itu dari sini ya. Kalian tinggal tulis ya. Kemudian angka depannya itu berapa? 3, Pak. Nah, ini kan angka 3. Jadi kalian tulis angka satunya ada 1, 1, 1. Nah, berarti ini jumlahnya ada 3, 1, 2, 3. Jadi 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3 ya. Sampai sini paham? Nah, selanjutnya di sini ada tugas ya, ada tugas di halaman 51, tugas kedua. Nah, tulis perkalian berikut dalam penjumlahan berulang, kemudian tentukan hasilnya. Nah, ini Bapak kasih contoh lagi nih. 2 dikali 5. Nah, kita tulis dulu nih ya, angka belakangnya. Kita tulis ya. Ini 5 ya. Ini kita tulis, ini ya. Kita tulis ya. Kita tulis 5. Nah, 5-nya ada berapa ya? 5-nya dikali berapa? Ada 2 ya. Berarti tulis lagi 2 ya. 5 ya. Jadi 5 ditambah 5 berapa? 10 ya. Jadi ini ya caranya. Kemudian yang kedua, 4 dikali 2. Nah, kita tulis dulu angka 2-nya ya. Angka 2-nya. Nah, kemudian 2-nya ini kita tulis berapa kali ya? Kita lihat di sini, ini angka berapa? Angka 4, berarti 2-nya kita tulis 4 kali di sini ya. Jadi 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ya. Jadi kalau kita hitung nih 2-nya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4 ya. 4-nya kenapa bisa 4, Pak? Karena dari sini ya, angka yang ininya ya. Kemudian kita jumlahkan 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 berapa? Jadi jawabannya adalah 8 ya. Ya, oke, sampai sini aja ya pembelajaran dari Bapak. Kalau misalnya ada yang ingin bertanya, silahkan
hubungi Bapak melalui WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.